seorang dosen masuk di kelas virtual, terus dia harus menerima mahasiswanya. Gimana caranya? Caranya adalah kita ke partisipan, kita tentukan dulu ya, di kelas ini saya sebagai admin ya, saya bukan dosen, saya bukan mahasiswa, tapi saya administrator. Saya harus masukkan dulu si pesertanya, enrollnya. Siapa siswanya? Kita tulis dulu mahasiswanya. Mahasiswa ya. Oke, statusnya adalah student. Kemudian partisipan lagi, enrollment ya, dosen, kita ketik aja dosen. Jadi muncul semua dosen nanti, si Budiman Arif. Jangan tulis namanya, nanti kalau sama bingung. Nah, untuk asik enrollnya kita jadikan dia teacher. Oke, kita enroll ya. Nah, jadi sudah ada siswa, sudah ada si dosen. Oke, sekarang kita akan kembali ke sini yang sudah masuk sebagai dosen Budiman Arif tapi tidak ada kelas, maka kita refresh. Nah, dari sisi lain si Budiman Arif akan klik ini. Nah, sudah ada satu kelas yaitu kalkulus. Nah, sekarang si Arif udah masuk ke dalam kelas kalkulus. Kemudian dia olah sendiri. Nah, pertemuan hari ini saya nanti akan ajari teman-teman mengelola kelasnya, membuat topik 1 atau pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya menggunakan beberapa fitur. Nah, gimana caranya? Kita selalu gunakan turn on editing. Setiap LMS itu pasti punya fitur ini. Kita klik aja on agar kita bisa nambah atau mengurangi beberapa fitur yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Oke, saya akan belajar memoles dulu ya, belum membuat materi ya, tapi kita harus tahu strukturnya. Yang sebelah kiri ini adalah menu untuk dosen mengolah isi kontennya. Jadi ada apa aja? Ada partisipan untuk melihat peserta, ada bad guest untuk memberi rencana atau penghargaan bagi siswa yang predikatnya bagus ya. Kemudian kompetensi untuk sertifikat, itu di dalam LMS Moodle sudah ada. Kemudian yang paling penting adalah grade. Kita harus menentukan grade setiap tugas, sehingga kalau tugas dikumpul nanti ada rating grade-nya yang bisa kita hitung untuk perhitungan ujian akhir. Kemudian general itu berisi deskripsi tentang, yang pertama adalah mata kuliah kalkulus itu apa, singkat aja. Kemudian profil dosen, di situ singkat aja. Tapi disarankan harus pintar desain grafis, nanti bisa dibantu oleh admin kampus ya, mungkin Pak Arif bisa bantu. Kemudian yang terakhir adalah topik-topik. Nah, topik ini sebenarnya pertemuan. Teman-teman, selain topik juga ada section ya, banyak fitur yang bisa disesuaikan di sini. Ya, ada session, ada fitur, tapi secara default topik. Jadi pertemuannya kalau misal 16 berarti 16 topik. Nah, yang pertama ini sudah kita pelajari ya, dari partisipan sampai topik. Nah, yang untuk bagian bawah ini merupakan panel utama. Kalau kita sudah sering gunakan kelola tampilan layar kelas kita, teman-teman dosen, itu sudah akan familiar dengan fitur-fitur ini. Kalender untuk jadwal, atau kalender akademik, kegiatan-kegiatan penting dalam satu mata kuliah itu boleh dibuat di sini. Kemudian private files ya, ini bisa menyimpan file-file pribadi di sini. Tapi saran saya biar nggak berat, gunakan Google Drive. Nanti tinggal ambil linknya. Nanti saya ajari tekniknya ya. Kemudian ada konten bank atau bank soal. Kalau misal punya soal-soal, nanti untuk ujiannya bisa disimpan di sini. Seperti itu. Oke. Demikian untuk yang pengenalan tentang layar ini. Kemudian yang bagian tengah ini adalah kontennya. Kita lengkapi dulu satu kelas ini bagi seorang dosen. Kita percantik layoutnya ya, supaya kelihatan ada semua fitur. Nah, sebelah kanan ini, sebelum kita ke konten tengah ini akan kita pelajari sebentar ya. Ini ada course block. Course block itu gunanya akan menambah beberapa fitur lain, sehingga mahasiswa bisa berinteraksi dua arah sama dosennya. Misal forum, chatting, komen, ataupun absen boleh juga di situ, ataupun survei atau feedback juga boleh dipasang di situ. Nah, seperti apa caranya? Kita add aja ya. Kemudian yang biasa kita pakai yaitu kita aktifkan di sini namanya online user. Jadi kalau kita buka kelasnya kita sebagai dosen, kita tahu siapa saja yang masuk di kelas ini. Ya,
Karena tempatnya di atas, saya akan pindah sebelah kanan ya. Caranya saya config ya, nanti teman-teman terbiasa juga ya. Kemudian design region, yang bagian bawah. On tag visible kita gunakan yang right, sebelah kanan ya. Oke, kita save aja. Nah, ini dia masuk sebelah kanan ya. Jadi ini yang aktif. Kalau misal ada yang aktif lagi akan turun ke bawah nama-namanya. Jadi ketahuan kalau dia lagi monitor. Nah, ini fitur fullnya. Kemudian apalagi yang kita mau tambah? Yang biasanya adalah komentar agar kita bisa chatting sama dosen secara privat ataupun secara umum ya. Itu bisa diatur di fiturnya. Tetap sama yaitu right, kita save. Kemudian apalagi? Kita tambah dulu ya. Nanti kita lihat cara pakainya. Kemudian kita ke kalender, ini penting. Nah, ini bisa bikin event, nanti tentukan aja tanggalnya berapa. Tapi karena posisinya defaultnya di atas, saya akan geser ke sebelah kanan semua biar kelihatan kayak widget ya, biar rapi. Nah, ini sudah terlihat full ya tampilannya. Ini ada kalender, ini ada komen, ini ada siapapun yang aktif di kelas kita bisa tahu. Oke, teman-teman semua, seperti itu sebagai awal. Saya akan mengelola kontennya setelah kita buat beberapa fitur dasar ya daripada halaman kelas kita. Nah, yang bagian atas ini adalah announcement, yaitu pengumuman bahasa Indonesianya. Ini nanti bisa teman-teman gunakan dua bahasa ya, Indonesia Inggris atau Cina Arab juga bisa ditambah. Ini untuk pengumuman, biasanya berisi deskripsi tentang kontrak kuliah. Jadi teman-teman kasih tahu di situ berapa SKS, berapa lama durasinya setiap pertemuan dan seterusnya. Ini kontrak kuliah. Nah, yang bagian atas nanti yang ini, yang ada edit ini boleh taruh deskripsi mata kuliah kita. Jadi saya kasih contoh ya, saya akan edit ya. Oke. Nah, dia proses ya. Kita coba tambahkan gambar aja ya. Kita tambahkan gambar. Gambarnya yang ringan-ringan aja. Oke, saya sudah ada buat ya. Tapi saya belum dapat logo yang bagus dari STKIP. Nanti teman-teman bisa bantu saya. Nah, untuk panjangnya saya kasih 1500 ya. Kita gunakan auto saja ya. Oke, kita buat 1500. Oke, posisinya kita kasih middle, posisi tengah ya. Oke, kita set. Ini lumayan besar ya. Nah, nanti halamannya dia akan responsif, dia akan seperti ini. Ya, jadi di sini ada gambar ataupun teks, boleh juga teks ya teman-teman. Nanti menyesuaikan teksnya. Nah, ini lumayan gede ya gambarnya. Tapi kalau misal teman-teman mau pakai teks juga nggak apa-apa. Jadi tidak wajib menggunakan gambar ya. Oke, kita coba perkecil ya. Menjadi 1200. Oke. Kita jadikan 1200 ya. Oke, 1100 saja ya. Oke. Biar sesuai dengan ruangnya. Nah, ini kita coba geser. Nah, jadinya gini. Jadi agak cakep ya. Nah, nanti ini ya general boleh diisi foto profil ataupun deskripsi tentang MK kita. Kemudian untuk pengumuman boleh isi kontrak kuliah atau yang lainnya. Nah, biasanya kalau pembuatan blended learning seperti ini, kita harus pintar-pintar juga atau kreatif ya. Jadi setiap ada paparan tentang MK sebaiknya pakai video interaktif. Jadi kalau teman-teman disarankan harus bikin YouTube sendiri ya. Bikin YouTube, bikin video singkat tentang apa itu kalkulus. Misal saya coba ambil punya orang ya. Deskripsi kalkulus punya UT misal. UT kan paling bagus buat kontennya ya. Nah, ini kita lihat yang universitas terbuka ya, banyak ya.
Nah,